Kalian punya tujuan hal yang tidak mengenakan. Sempat ada obrolan tujuan tidak mengenakan gimana? Ini adalah sebuah kegiatan kita. Umi ini cuman senyum. Memang dari kalian itu ada yang cuman bertujuan untuk menikmati alam. Tapi ada beberapa pendaki yang memiliki tujuan lain. Dengan adanya tujuan seperti itu, bukan cuma mereka yang melakukan atau punya niatan jelek, melainkan kalian semua itu akan kena akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dong Horor kali ini gue bakal nyeritain tentang aki-aki dan nenek-nenek yang sebelumnya pernah gue ceritain, dan gue akan nyeritain kembali tentang pendakian mereka. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Dan kita nggak perlu cam-cingcung aja gitu ya, kita langsung ke ceritanya aja. Jadi kemarin kan kalian udah pernah mendengar cerita baru-baru lah ya, minggu kemarin kalau nggak salah, itu tentang naik bareng aki-aki itu cuy. Nah, gua akan nyeritain tentang gimana awal mulanya Mamang tuh bisa kenal sama nih dua orang tua gitu, nama kakek-kakek sama nenek-nenek ini gitu. Dan kita akan sebut aja Umi sama Abi aja lah ya. Karena beliau ini udah meninggal cuy, udah almarhum, udah dipanggil gitu kan. Dan kita doakan dulu ya, buat semoga kedua orang ini tuh diterima amal ibadahnya, ya bukan karena apa-apa tapi karena ya faktor udah usia aja gitu kan. Dan kita akan menceritakan karena gue diperbolehkan untuk ngebawain cerita ini. Jadi awal mulanya di tahun 2000-an, kita tahu bahwa di tahun 2000-an itu pendaki banyak. Cuman nggak sebanyak sekarang, cuman peminatnya untuk gunung-gunung yang ya bisa dikatakan kayak Lawu aja itu masih minim banget gitu kan. Nah pada saat itu Mama kan udah jadi pemandu plus porter juga lah ya. Jadi dia jadi pemandu bisa, jadi porter bisa gitu kan. Pada saat itu zaman dulu itu kan masih menggunakan yang namanya Facebook gitu lah ya. Ya intinya entah dapat dari mana lah, Mamang ini ada yang nelpon. Halo, selamat pagi atau siang gitu kan, kayak ditelepon, ditanya bisa nggak kalau nganter ke gunung gitu kan. Oh iya bisa, tapi si orang ini bilang oh gimana kalau kita ketemu gitu kan. Tapi Mamang kan nggak bisa mengiyakan juga lah, kalau tiba-tiba ketemunya di Jawa Timur kan berabe urusannya gitu kan. Akhirnya ngobrol panjang lebar, mereka sepakat lah untuk ketemu. Ternyata memang orang ini tuh nggak terlalu jauh juga lah gitu kan dari tempat tinggalnya Mamang. Ya mungkin 1-2 jam masih oke lah pada saat itu. Singkatnya mereka ketemu lah, dan Mamang ketika ketemu dengan dua orang ini itu Mamang benar-benar kaget. Karena yang datang itu benar-benar kayak ya aki-aki sama nenek-nenek cuy. Ya umuran 50-an sih, memang masih 50 plus gitu kan. Cuman kan tapi ya sudahlah, mungkin pada saat itu sebelum ngobrol panjang lebar mungkin ya naik-naik gunung gede doang mah kenapa-napa masih kuat digendong gitu kan, masih banyak bisa minta tolong ke banyak orang. Akhirnya mereka kenalan, Mamang cuman nggak punya pikiran wah ini gimana, cuman kayak kaget aja gitu kan, wah baru kali ini atau
jarang-jarang dapetin tamu yang bisa dibilang ya tua gitu kan. Ya tua, pada saat itu tuh entah 50 atau udah menginjak 60 ya umurnya. Akhirnya udah kan mereka ngobrol panjang lebar, Mamang bener-bener kaget karena permintaannya adalah minta naik ke Gunung Argopuro cuy. Sebetulnya bukan permasalahan naik Gunung Argopuronya, bukan permasalahannya dengan si orang tua ini juga gitu. Lebih ke mikir, ya kalau memang sering naik sama dia ya tahu fisiknya, kondisinya ya nggak jadi masalah gitu kan. Sedangkan mereka pun bilang bahwa mereka ini naik terakhir kali 3 tahun yang lalu. Sedangkan gunung yang mereka naikin itu kayak bukit-bukitnya kayak Gunung Prau gitu kan, kayak gunung-gunung pendek lah. Jadi kayak garuk-garuk pala. Tapi Mamang coba mendiskusikannya dan bilang, "Kenapa ke Gunung Argopuro? Masih banyak kok gunung gitu kayak Gunung Gede atau gunung di Jawa Tengah gitu, gunung-gunung yang memang iya lumayan mudah ketimbang Argopuro." Itu kan ditawarin gunung-gunung yang lebih worth it daripada Argopuro gitu kan. Karena ngelihat faktor dari usianya, tapi kedua orang ini kekeh pengen ke sana. Dan akhirnya Umi sama Abi ini menjelaskanlah tentang perihal kenapa mereka harus ke Argopuro. Sebetulnya untuk pendakian ke Argopuro ini mereka itu bukan pertama kali, melainkan sudah beberapa kali. Ya bisa dikatakan lebih dari 10 kali cuy. Bayangin tuh masa mudanya, berarti memang kedua orang ini tuh bener-bener pure pendaki senior lah gitu kan. Mamang kan ya terserah lah mau naik gunung berapa kali pun, tapi yang jadi bahan pertimbangan Mamang dan menyanggupi itu adalah cerita yang diceritain sama kedua orang ini. Gua nggak akan spill dulu ceritanya apa, jadi nanti kalian pasti tahu kenapa dua orang ini pengen banget ke Argopuro. Singkatnya, setelah mereka udah ngobrol panjang, Mamang pun punya satu permintaan. "Oke, gua anter lu ke Argopuro, tapi dengan syarat bayarannya sekian. Satu. Kedua, kalian berdua harus check up ke rumah sakit dulu. Harus memastikan, dan itu gua harus tahu sendiri." Jadi Mamang tuh nggak mau yang cuma sebatas butuh duitnya doang, tapi benar-benar iya gue tuh harus tahu lu tuh sakit apa aja, kendalanya, dan memungkinkan gak untuk perjalanan jauh dan sebagainya gitu kan. Jadi Mamang juga harus punya pertimbangan ketika ngebawa umuran yang segitu, bukan asal karena nerima duit aja gitu kan. Dan mereka semua akhirnya setuju kan, Umi sama Abdi ini kayak ya udah nggak apa-apa kalau cuma itu doang syaratnya gitu kan. Dan memang kedua orang ini juga nggak miskin banget gitu, bayarannya juga oke. Dan Mamang pun akan mempersiapkan banyak tim, nggak banyak sih, mungkin sekitaran 4 orang lah gitu kan. Tapi rata-rata mereka yang ikut itu adalah orang-orang yang bisa dibilang ya punya kemampuan lebih, bukan bisa ngeliat setan, melainkan navigasinya ya orang berpendidikan di untuk alam gitu kan. Karena ya bayar mereka itu mahal, tapi ya karena Mamang juga punya relasi kan bisa aja tuh dikibul-kibulin mereka dengan bayaran murah gitu kan. Emang kalau kita tuh bisa buat ngibulin cuy, emang udah dari dulu lah, jadi turun temurun ke apa sih, ke saudara-saudaranya gitu kan. Singkat cerita akhirnya udah cek kesehatan dan sebagainya gitu. Mamang juga ngumpulin beberapa orang yang memang mau dibawa. Ada sekitaran 4 orang, Upi nggak ikut pada saat itu ya. Akhirnya dia nih udah dapet, dan untuk pergi ke Gunung Argopuro sendiri cuy, mereka tidak akan melalui jalur yang semestinya. Ketika mereka bertemu, Mamang ketemu sama si dua orang ini, Mamang itu sebenarnya sempat kaget karena dua orang ini aki-aki awak nenek-nenek agak sedikit aneh, tapi pada saat itu memang serius obrolannya ya. Jadi dia tuh ngeluarin sebuah peta yang dimana itu adalah peta pegunungan Argopuro. Bahkan ilmu navigasinya itu oke banget kalau menurut Mamang gitu kan. Sampai di titik ditandain titiknya cuy. Jadi intinya gue pengen pergi ke sini. Gue pernah beberapa kali ke sini dan itu nggak kena nyasar. Bahkan kalau kita mau ngelanjut itu dikasih tahu tuh rute-rutenya. Mamang cuma geleng-geleng kepala. Mamang pernah ke Argopuro sebelum nganter mereka. Tapi ya untuk jalur itu sih ya nggak tahu gitu kan. Karena iya itu kan gunung di Jawa Timur. Mamang juga angkat tangan. Bukan semua gunung harus diterabas gitu kan. Atau ya kalau mau pun harus ada teman dan punya kepentingan untuk sesuatu hal gitu kan.
Sampai akhirnya setelah itu tuh ya ngumpulin gitu kan. Sempet ada obrolan dari temennya mama nih kayak bilang, "Yakin tuh aki-aki tahu?" gitu kan. Nah, salah satu temennya ini memang mengakui bahwa jalur itu sempat ada atau mungkin pernah ada, ya bisa dibilang untuk jalur-jalur tertentu. Dan aneh aja kalau misalkan nih kedua pendaki sampai tahu, dan kalau memang pun tahu mungkin ya mereka adalah pendaki-pendaki senior yang dulu pengalamannya itu benar-benar wah the best gitu kan. Akhirnya mereka tuh kayak ya udahlah, semoga kita nggak terjadi apa-apa. Mamang ini nyerahin ke temannya untuk masalah logistik dan sebagainya, sedangkan Mamang akan berfokus ngawal si dua orang ini. Sebenarnya nggak fokus sih, maksudnya kayak ya untuk melayani dua orang ini tuh cukup sama si Mamang aja, tapi tetap ketika jalan itu beriringan gitu kan. Mereka semua pun sepakat pada saat itu. Singkatnya, mulailah satu hari di sebelum keberangkatan. Mamang ini kan pergi dulu ke tempat si orang ini ya. Nah, jadi gini cuy, kedua orang ini tuh sebenarnya pendaki yang jarang banget pakai guide. Umi sama Abi ini, biarpun umurnya udah sepuh, jarang banget pakai guide. Ini tuh jarang itu dalam artian ketika masih umurnya anggaplah di 30 sampai 40-an ya. Jarang itu karena mereka merasa bahwa mereka masih kuat gitu kan. Tapi ketika mereka tidak mampu, mereka ini bukan pendaki-pendaki yang memaksakan diri. Sadar dengan kondisi fisik, sadar dengan ya gue nih udah nggak sekuat dulu, jadi gue membutuhkan orang untuk bawa barang gue, untuk mandu gue kalau terjadi sesuatu hal sama gue gitu. Jadi bukan kayak zaman sekarang kan pendaki ya cuman modal nekat udah berangkat gitu. Tapi enggak, mereka tuh banyak pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang ya naik gunung itu nggak sembarangan. Anggaplah gue senior, tapi kalau udah kemakan usia ya mau gimana lagi, atau lagi cedera ya mau gimana lagi. Dan itu pun berlaku bagi para pemula yang dimana ya kalau lu baru pemula ya lu cari ilmunya, lu cari barengan sama orang yang berpengalaman dan sebagainya gitu kan. Nah, Mamang pun ketika sampai di rumah itu sempat kaget dengan di rumahnya itu banyak alat-alat gunung. Bahkan anak-anaknya di situ ada beberapa anaknya ya kayak senyum-senyum doang kayak bilang kan kaget ya ngelihat perlengkapan, padahal itu perlengkapan pure dari Umi sama si Abi ini cuy. Anak-anaknya itu ada sih yang suka gunung tapi nggak segila mereka berdua, nggak segila orang tuanya gitu kan. Karena benar-benar banyak banget koleksi tas dan sebagainya gitu kan. Akhirnya Mamang ini kayak packing dan barang-barangnya juga worth it gitu kan, bisa buat ngadepin dingin dan sebagainya gitu. Dan setelah udah beres-beres ya Mamang ngopi-ngopi lah di situ dan sempat ngobrol kan tentang ya Mamang sih sebenarnya nggak mau tahu juga dengan mereka gitu kan. Tapi ketika ngobrol ini Mamang tuh sempat heran karena kan kita selaku anak ya, misalkan gue kan masih ada orang tua gue udah tua nih. Kalau misalkan mau ngapa-ngapain ke sawah ke kebun aja gue suka khawatir. Ini anak-anaknya gak khawatir sama sekali. Kayak di sisi lain kalau mikirnya negatif, wah ini anak yang durhaka gitu, gak peduli. Di sisi lain ternyata memang mereka pun sadar bukan perihal nggak khawatir, dilarang pun nggak mungkin karena pasti akan maksa. Kalau misalkan dibilang nggak khawatir pun nggak mungkin karena mereka memang sudah terbiasa. Dan anak-anaknya pun selalu tahu bahwa ketika orang tuanya naik gunung itu dengan persiapan dan prepare yang matang. Jadi mereka ngerasa aman aja, apalagi sekarang ada pemandunya 4 gitu kan. Dan Mamang pun bilang bahwa nanti yang awal itu 4 orang. Dan Mamang juga memastikan 4 orang ini bukan pendaki-pendaki yang menye-menye. Ya nanti bisa lihat sendiri lah, maksudnya dalam artian bukan gua bilang ngeremehin ya, tapi lebih ke spek strong, bawa berat oke, masalah keilmuan navigasi darat oke gitu kan, survival oke dan sebagainya, paket lengkap lah. Jadi kalau misalkan anggaplah nyasar nih 2 orang pasti bakalan masih bisa diselamatin selama bukan masalah penyakit bawaan kayak jantung dan sebagainya gitu kan. Dan di situ pun ya jadi anak-anaknya kayak ngerasa aman lah. Singkatnya setelah ngobrol panjang lebar sampai di besok, akhirnya mereka ini pergi lah. Mereka pergi sampai kan. Nah awal-awal memang nih 2 orang tuh kak ketika pakai transportasi umum udah kayak udah pegel aja. Dan nih 2 orang yang awalnya ketika ketemu itu serius, tapi di perjalanan itu ya Allah Mamang cuman bisa geleng-geleng kepala.
Udah kayak Tom and Jerry ini suami istri gitu kan, berantem, tapi berantem yang memang lucu dan memang udah jadi kebiasaan kali ya. Bahkan Mamang dan ketiga temennya itu sampai senyum-senyum sendiri gara-gara ngeliat kelakuan dari kedua orang gini cuy. Bener-bener kayak ada satu temennya Mamang, kita sebut aja namanya Tompel. Kayak ngerasa heran, kok bisa ya mereka seasik itu ketika mereka udah tua. Bahkan Tompel tuh kayak, aduh, coba kalau gue udah tua bisa kayak gitu, dapat pasangan yang kayak begitu. Mamang tuh kayak, lu mah cuman ngandelin ya elah yang cakep doang sih. Ya cari tuh pasangan yang bisa diajak susah, senang, bisa diajak ketawa dan sebagainya gitu kan. Dan itu tuh benar-benar perjalanan yang asik, walaupun ya kadang-kadang suka ngeluh si nenek sama si kakek ini gitu kan, Umi sama Abi ini. Tapi mereka pun nggak permasalahkan gitu kan, karena memang ya capeknya wajar gitu. Mereka jalan dan mereka juga beliin logistik dulu gitu kan. Jadi sebelum sampai ke base camp gitu, mereka itu beli logistik dan sampailah mereka di rumah singgah. Pada saat itu belum ada base camp resmi atau bisa dibilang ya masih rumah-rumah warga gitu kan. Mereka sampai di rumah-rumah warga ini dan mereka tuh langsung kayak disambut karena memang ada beberapa kenalan gitu kan, disambut. Dan ternyata di rumah singgah ini pun ada beberapa pendaki pada saat itu. Ya mungkin satu kelompok lah ya. Ketika kita datang atau si Mamang ini kelompoknya datang, ada tatapan-tatapan seolah ngeledek tuh. Bisa dibilang kayak, ya elah tua-tua ngapain sih gitu. Mungkin ya dalam hatinya kayak gitu. Tapi Mamang sih masa bodoh ya dengan para pendaki itu. Karena memang lebih muda daripada Mamang gitu. Jadi terserah lah, urusan lu, urusan lu, urusan gua gitu kan. Ngobrol panjang lebar, si Tompel ini sempat ngelirik ke salah satu pendaki yang dimana memang pendaki ini tuh perempuan dan cantik banget. Bener-bener cantik banget. Akhirnya ketika ngerasa buat cantik banget kan, melotot banget kan, kayak ditepok lah sama Mamang. Lu apaan sih? Bahkan sampai diketawain sama si Umi sama si Abi ini. Lu ya, kata si Abi gitu kan, kata Abi ini kayak, lu itu ngeliat kagak ngedip-ngedip, tapi sambil si Abi ini ngeliatin juga cuy. Dan ngerasa bahwa itu kan konyol kan. Si Umi ini kayak, lu bisa aja ngomongin orang, lu sendiri melotot gitu kan. Lu jangan salah. Gini-gini, gua masih muda itu bisa dikatakan spek L sih. Lu kagak tahu aja gua kembang desa. Ucapan Umi pada saat itu cuy, yang dimana dia tuh meninggikan dirinya. Kalau dia masa muda aja udah baheno, semok, pokoknya siapapun yang mau. Bahkan kalau sekarang dia masih muda atau seumuran sama istri Tompel, Tompel pun bakal kelepok-kelepok. Tompel tuh kayak nimpalin kan, kayak kelepok-kelepok. Emang punya penyakit ayan apa kita kelepok-kelepok gitu kan. Lu kagak tahu aja, mau dites apa? Gini-gini, nenek masih kuat nih, dia bilang lah. Tompel tuh cuman kayak minder dan langsung, apaan? Ngetes apaan nih? Abi ini langsung bilang, lelah gua aja udah peot begitu juga terus tes segala. Lagian mana nafsu tuh bocah muda kayak dia sama lu. Jangan perihal nafsu, yang penting goyangannya tokjer, kata si Umi. Itu benar-benar emang PA kali ya dua orang dua itu. Tapi pada saat itu pun akhirnya ketawa pecah. Dan memang ada sebuah obrolan pada saat itu yang dimana Mamang dan Dim ini sebenarnya nggak tahu. Tapi ada sebuah tatapan atau pandangan dari Umi sama Abi ini, seolah mereka ini kayak nyimpen sesuatu hal ketika ada sebuah ucapan dari sebelah gitu, kayak ngerti tapi nggak mau ngasih tahu ke yang lain gitu kan. Dan udah nih masa bodoh karena ada raut-raut muka dari si Umi sama si Abi ini nggak senang pada saat itu. Mamang udah mulai agak terbiasa atau udah tahu gitu kan, sedangkan pendaki yang lain pun udah mulai tahu juga gitu kan. Wah ada yang nggak beres gini, tapi ya sudahlah. Dan pada saat itu pun Umi sama Abi ini bilang, udah yuk kita nggak usah berisik-berisik, kita ngobrol lagi aja. Bisa dibilang Umi sama Abi ini bijak, nggak pemarah, nggak pedendam, dan merasa kesel ada, tapi kayak ya udah gitu, wajar lah masih muda, toh mereka juga dulunya pernah muda gitu kan. Nah sampai akhirnya mereka ini istirahat, tidur kan, semua itu udah pada tidur kan, udah kondisi udah malam. Beda halnya Mamang masih nyebat dan ngopi di luar cuy. Kirain Mamang, Umi sama Abi ini
aku udah tidur nyenyak. Tapi ternyata dia pun belum tidur. Mamang gak negor mereka berdua. Justru Mamang cuma merhatiin yang dimana Umi sama Abi ini ngobrol dengan salah satu pendaki yang ngumpul sebelumnya. Dan bilang yang kedengeran sama Mamang adalah, kalau bisa kalian jangan melanjutkan perjalanan lagi karena akan sangat berisiko. Lebih baik kalian urungkan untuk naik ke gunung ini. Apalagi kalian punya tujuan hal yang tidak mengenakan. Sempat ada obrolan tujuan tidak mengenakan gimana. Ini adalah sebuah kegiatan kita. Umi ini cuma senyum. Memang dari kalian itu ada yang cuma bertujuan untuk menikmati alam. Tapi ada beberapa pendaki yang memiliki tujuan lain. Jadi dengan adanya tujuan seperti itu, bukan cuma mereka yang melakukan atau punya niatan jelek, melainkan kalian semua itu akan kena akibat. Saya hanya cuma memperingatkan, terlepas dari kalian percaya dan mau menuruti atau tidak. Itu saya balikin lagi ke kalian. Dan sempat di situ memang ada beberapa pendaki, dan seolah yang anehnya adalah Umi sama Abi ini kayak seolah tahu bahwa si orang ini tuh ketua dari kelompok tim ini cuy. Padahal kan mereka nggak ada ngobrol sama sekali, jadi kayak udah feeling aja tahu bahwa ini ketuanya. Dan di situ pun ada beberapa pendaki yang masih melek, bahkan sempat diketawain dan kayak apaan sih orang kita naik gunung doang, gak usah lebay deh, bilang aja bla 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 bla. Nenek ini cuman bilang, saya tahu kalian semua itu meledek kita semua dengan menggunakan bahasa daerah kalian. Nenek itu tuh langsung bilang beberapa kalimat menggunakan bahasa daerah yang dia miliki. Gue tidak akan kasih tahu bahasa daerah mana gitu kan. Dikasih tahu, mereka semua diem dan senyap. Saya tidak dendam dengan apa yang kalian ledek kepada kita. Tapi ini adalah peringatan yang dimana ini demi kebaikan kalian. Dan dari situ pun Umi sama Abi ini langsung cabut lah pergi. Langsung pergi gitu aja kan. Dan Mamang cuma merhatiin dan sambil manggut-manggut doang terus melanjutin kopi. Seolah Mamang pun tahu bahwa memang kedua orang tua ini tuh benar-benar bukan pendaki sembarangan. Selain pengalamannya yang jauh lebih banyak daripada Mamang, ada hal-hal yang memang sebetulnya harus kita pekain dan bisa untuk jadi peringatan untuk mereka gitu. Sedangkan Mamang walaupun tahu nggak pernah yang namanya memperingati orang gitu, ya beda sifat lah dengan si kedua orang ini gitu kan. Akhirnya Mamang ini melanjutkan yang namanya ngopi kan. Nah ketika melanjutkan ngopi ini tiba-tiba dari belakang ada yang ngomong, nggak baik loh kalau misalkan nguping pembicaraan orang lain. Mamang ini cuma noleh begini doang dan senyum doang. Seolah ya udah tahu gitu kan bahwa memang Mamang juga diawasi. Ada sebuah rasa penasaran dalam diri Mamang, sebenarnya dua orang ini tuh siapa. Dan Mamang cuma senyum dan dibalas senyuman lagi sama Umi sama Abi pada saat itu. Dan Umi sama Abi ini pun bilang, kamu gak perlu jadi orang yang diam kalem. Kalau memang watak kamu adalah orang yang suka jahil dan sebagainya, lakuin apa yang kamu mau dan kamu suka. Gak perlu merasa segan, canggung sama kita berdua. Mamang cuman senyum lagi karena memang pada saat itu Mamang itu benar-benar diem dalam artian seolah dia tahu sama siapa dia harus sopan gitu kan. Jadi kayak wah nih orang emang gak boleh dibercandain, atau kayak ngerasa sungkan tuh dalam artian karena menghormati. Bukan perihal menghormati jauh lebih tua, tapi ada sesuatu hal yang memang harus dihormati sama Mamang. Mamang cuma manggut doang. Dan Umi sama Abi ini juga bilang, jangan kemalaman, jangan kebanyakan begadang, istirahat, besok kita akan melalui perjalanan yang panjang. Di akhir Umi sama Abi ini bilang, siap kan? Walaupun dengan segala resiko. Mamang senyum sambil manggut, seolah resiko. Resiko apa coy? Karena nanti kalian pasti akan tahu sendiri. Singkatnya setelah dari obrolan itu pun Mamang juga istirahat kan, tidur bangun pagi-pagi. Pada saat itu sebenarnya Argopuro ada ke ojek, bahkan ya di tahun 2010-an itu ojek tuh ada yang sampai Cikasur bahkan lewat cuy. Seriusan, kalian yang pendaki-pendaki lawas pasti tahu lah ya, ojek itu ada yang sampai Cikasur, ada yang lebih bahkan kan.
Pokoknya panjang-panjang lah, karena sekarang aja cuman sampai mata air gitu kan, dulu-dulu jauh lebih panjang gitu kan. Sebenarnya bisa sih mereka pakai jasa ojek dianterin bahkan, tapi mereka ya anak dulu tuh bukan karena nggak mampu, karena nggak ada uang, tapi memang ya tujuan mereka memang kan awalnya itu ya belok kan, jadi nggak melalui jalur yang seharusnya. Sedangkan ya kalau ada duit pun ya mereka lebih menikmati perjalanan gitu. Jadi ya udahlah ngikutin aja gitu kan. Singkatnya mereka ini mulai trekking itu sekitaran jam 6 pagi. Setelah udah siap semua gitu kan, mereka mulai trekking. Dan memang si para kelompok ini tuh bisa dibilang santai banget. Mereka tuh masih riweuh walaupun udah ada yang bangun, tapi sebagian juga masih ada yang tidur. Tapi ya kelompoknya Mamang ini nggak peduli dengan kelompok lain gitu kan. Karena bukan kewajiban, keharusan juga harus ngebangunin mereka. Tapi ya karena bawa orang tua, walaupun mungkin kuat, tapi kita nggak pernah tahu bahwa alam itu nggak pernah mikir lu senior, lu udah puluhan kali, bisa aja terjadi sesuatu hal, fisik drop dan sebagainya. Jadi ada baiknya melakukan pendakian lebih awal gitu kan. Mereka berdoa semua dan mereka tuh dengan happy mulai melakukan perjalanan. Ketika mereka udah mulai sampai di hutan-hutan masih di pinggiran desa, mereka ini terutama Mamang, terus ada satu temennya Mamang, bahkan si dua orang ini. Jadi yang peka itu ada 4 orang, yang 2 bisa dibilang nggak terlalu peka lah, termasuk si Tompel ini nggak terlalu peka. Jadi 4 orang ini lumayan peka. Mamang itu kondisikan nempel si 2 orang ini, gitu kan. Terus satu temennya yang peka lagi itu paling belakang, dan yang paling depan itu agak kurang peka gitu kan. Dan akhirnya di rolling lah, karena Mamang pada saat itu kayaknya lu depan deh, biar lu bisa memastikan, biar dia ditarik di belakang gitu kan. Ya udah setuju. Bahkan si nenek pun atau si Umi sama Bini manggut kayak seolah ngerti dengan situasinya. Bahkan ketika udah mulai memasuki batas vegetasi hutan ini, mereka itu kayak langsung tarik nafas panjang berempat serentak. Tompel ini sampai kayak ngomong kan, buset, ini orang ya bisa-bisanya barengan kayak begitu tarik nafas, ada apaan sih, kagak bagi-bagi gitu kan. Mamang ini cuman bilang, ah pengen tahu aja lu kepo, lagian kalau nafas kan ya udahlah, itu mah anggap aja lagi kebeneran kita bisa barengan. Karena tarik nafas mereka tuh panjang, kayak seolah bahwa ada sesuatu hal yang akan nyambut mereka. Akhirnya setelah pertukaran antara depan dan belakang, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sempat kedua bola mata Mamang ini melirik kiri dan kanan, dan ada sebuah ucapan dari Umi, gak perlu kamu lihat di kiri dan kanan, sudah pasti mereka ngikutin kita. Tapi ya semoga saja mereka nggak terlalu berlebihan. Dan sebetulnya ini bukan karena kita kan. Ada sebuah ucapan yang dimana ini bukan karena kita, terus oleh siapa? Akhirnya jadi kayak memang mereka mengawasi, tapi cuma memastikan apakah kelompok ini yang punya niatan nggak benar atau nggak baik. Jadi seolah siapapun yang akan naik di hari itu pasti akan kena akibatnya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan, dan singkatnya mereka istirahat lah. Mereka istirahat, ngopi-ngopi. Tompel sempat geleng-geleng kepala, karena memang kedua orang ini benar-benar kuat banget. Dengan ya fisiknya tuh benar-benar the best kan. Buset deh, ini aki-aki sama mama kuat banget ya. Biar kata iya cuman bawa depek kecil, tapi ya untuk ukuran umur segitu bisa naik. Salut dah gua. Gue sih nggak ngebayangin kalau misalkan gue udah tua masih sekuat ini atau enggak. Umi sama Abi cuma senyum. Makanya selagi masih muda banyakin olahraga dan rutinin naik gunung terus. Jangan cuma ke kamar mandi terus, mainin sabun terus, sampai garuk-garuk pala. Wah, padahal pada saat itu nggak gatel, sambil senyum-senyum doang. No, dengerin kata Mamang. Kata gue apa, jangan kebanyakan ke kamar mandi. Ini 2 orang juga tahu kalau lu keseringan banget ke kamar mandi. Ya elah ke kamar mandi, ya orang ke kamar mandi cuman cuci muka sih, sama basuh kepala. Kepala yang mana lu basuh? Kepala atas atau kepala bawah kata Mamang lu ya. Masih aja ya, udah masih muda begitu mulu. Daripada gue maksiat dia bilang.
Emang ada aja nih kelakuan ya, nembal terus. Bahkan si Tompel ini sampai nyindir. Alah kayak lu nggak pernah aja, ape lu mulai-mulai lu, pernah nggak biar kayak begini. Gue itu untuk bini gua doang, kagak ada tuh yang begitu-begitu. Mereka tuh kayak cekcok, berantem, ya berantem bukan kayak tonjok-tonjokan ya, tapi ya cuman bercanda-bercanda doang. Dan di situ pun suasana jadi lebih hidup lagi, seolah mereka nggak peduli. Karena Mamang satu temennya, kita sebut aja namanya Acong, Mamang, Acong, Umi, Abi, mereka paham ketika mereka istirahat. Ada beberapa sepasang mata yang bisa dibilang seolah kayak mengawasi. Ketika mereka lagi asik bercanda, Abi ini bilang, aduh gue mau pipis dulu dah, bentar ya gue pipis dulu. Tombel ini kayak bilang kan, perlu diantar nggak kek gitu kan, Bi perlu diantar nggak? Diantar nggak mau, gua nggak mau diantar-antar, ntar lu ngintip lagi, ntar lu kaget ngeliat punya gua. Astagfirullahaladzim, ini aki-aki kebangetan banget ya. Untung lu ngebayar gua, coba kalau kagak, gua pites lu di sini. Dan di situ pun aki-aki ini langsung senyum-senyum doang. Jangan, nggak usah ikut-ikut lu. Lagian ngapain sih gue pakai segala diantar-antar segala. Dan tiba-tiba si nenek ini nyeletuk, mendingan lu antar gue aja dah pipis, dia bilang gitu kan. Aduh nek kagak dah, gue mendingan antar aki-aki aja. Tuh kan lu pilih kasih. Bukan begitu, gue kan kasihan sama itu aki-aki. Lah emang apa bedanya aki-aki sama nenek-nenek? Udah ayo antar, nggak apa-apa, lu nanti nggak usah jauh-jauh, kata si nenek. Di belakang gua aja, tenang. Lagian emang lu bakalan nafsu kalau gua ngeliat pipis sambil telanjang. Tompel cuman kayak, tuh dikasih telanjang sama nenek-nenek mau lo, dia bilang gitu kan. Udah no rezeki nomplok, lu kira begini aja lu gojok-gojokin gua gitu kan, ngedorong-dorong buat Tompel tuh yaudah ayo. Lagian kenapa sih lu berdua kagak pada pipis bareng gitu kan sama nenek ini kan? Kagak mau gua udah bosen liat punya dia mulu, udah empet gua pokoknya. Tiba-tiba seolah padahal nih aki-aki jaraknya udah lumayan cukup jauh dan obrolannya pun ya bisa dibilang kayak nggak terlalu kenceng gitu kan. Tiba-tiba ada trik ya, seolah kayak denger cuy. Enak aja lu, bukannya lu yang suka gelendotin, biar kata udah peot udah kisut begini juga lu masih doyan kan. Itu bener-bener kagak kesaring banget itu obrolan kakek nenek, tapi memang lucu ya. Buat mereka tuh bener-bener lucu cuy, bahkan buat gue sendiri pun itu lucu gitu. Dan ya nggak mungkin lah umur segitu gitu kan, ya itu cuman bercandaan untuk mengalihkan. Ya memang karena si dua orang ini tuh emang doyan bercanda gitu. Dan akhirnya ngadu cekcok, anterin lah kan. Udah no anter no si nenek, dia bilang diantar. Lu tahu diantar itu si Tompel ngapain? Udah tuh di situ nek. Iya gue tahu, dia bilang sini lu deketan. Ngapain sih deket-deket? Ya elah, nih gue kasih nih gocap, dia bilang gitu kan, dikasih tambahan, mau nggak lo? Udah deket-deket sini. Bener-bener duit itu mengalahkan segalanya. Akhirnya mau nggak mau kan, udah disogok pakai duit dia mau. Sampai sini nih itu megangin. Lu lihat nih, gua pipis sambil lepas tangan, emang kayak lu sambil dipegangin. Si Tombel itu cuman bisa megang muka sambil kayak astagfirullah gitu kan, kayak gedek segedek-gedeknya. Tapi ya sudahlah, seru. Ya elah sombong bener sih lu, kagak mau ngeliat ke sini. Lagian gue juga kagak nafsu sama lu, dia bilang, kata si nenek itu. Dan setelah pipis itu nenek ini bilang dan agak sedikit serius tapi bercanda. Ya udah lu sono dah, dia bilang, bentaran, gue mau ngebenerin sesuatu dulu. Ya elah apalagi sih, lu mau ngeliat, dia bilang gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah nurut kan, agak menjauh. Sedangkan di situ Mamang ini seolah kayak ngawasin kedua orang tersebut, tahu apa yang mereka lakuin. Bahkan Acong pun sempat merhatiin dan bilang udah nggak usah dilihatin, biar aja lah suka-suka mereka. Dan kayaknya tamu yang kita bawa ini agak sedikit spesial dan beda daripada yang lain. Mamang sambil senyum dan bilang kan, lo tahu sendiri mulut gue itu kayak gimana, kelakuan gue pun kayak gimana. Tapi di depan mereka gue bukan karena menghargai soal umur, tapi lebih ke ya gue nggak bisa ngapa-ngapain di depan mereka. Acung cuma senyum-senyum doang dan mereka pun akhirnya ngebuang muka. Yang dimana Mamang dan Acung ini ngeliat cuy bahwa si kakek sama si nenek ini tuh bener-bener nyamperin sosok yang
merhatiin mereka terus. Entah apa yang dilakuin sama mereka berdua. Tompel teriak-teriak kan, "Nek, lu di mana sih? Lama bener, lama bener." Awalnya kan di depan. Si nenek ini tiba-tiba ada di belakang si Tompel, bener-bener kayak ngagetin. Tompel itu langsung loncat tuh. Astagfirullahaladzim, kebangetan. Tompel ngerasa aneh, karena kalau memang itu orang jalan atau ada nenek itu jalan, harusnya kedengeran langkah kakinya. Karena memang ketika mereka masuk ke semak itu ya banyak ranting pohon, dedaunan dan sebagainya. Jadi otomatis mereka tuh harusnya ketika jalan itu ada suara-suara, tapi ini benar-benar tiba-tiba ada di belakang dan nepuk. Benar-benar sebuah kejadian yang menurut Tompel ini nggak wajar kan. Bahkan Tompel pun sampai bilang, "Lu beneran orang kan, Nek? Lu beneran tamu gue yang bawa kan? Lu beneran yang gue bayar kan?" Astagfirullahaladzim. Si nenek itu sampai ngusapin, jadi kayak diusapin, "Lu ya kebangetan, lu kira gue setan? Gue ini biar kata tua juga masih hidup." Dan tiba-tiba dari belakang itu ada yang ketawa lagi. Yang dimana ketawanya itu adalah ketawa dari suaminya, si Abi cuy. Abi ini ketawa. Lagi-lagi Tompel cuman bisa kaget sambil meluk si nenek. Lu ya kebangetan, bini gua main peluk-peluk aja. Si nenek makin senang, dia tuh langsung meluk lagi. "Udahlah, gua udah bosan sama lu," dia bilang. "Nggak apa-apa, sekali-sekali dipeluk sama yang mudahan dikit," dia bilang. "Anggap aja ini anak gua." "Kagak, anak-anak gigi lu peang anak," dia bilang. "Kedemenan lu, gua sih kagak permasalahin lu dipeluk. Cuman gua mah kasihan sama itu anak muda," dia bilang gitu kan. Akhirnya Tompel itu benar-benar nyimpan banyak pertanyaan. Kok bisa mereka datang begitu aja, padahal si kakek ini pun bisa dibilang berseberangan. Bisa dibilang kalau mereka pipis ke kiri, si kakek ini ke kanan gitu kan. Dan arahnya pun Tompel tahu banget kemana gitu. Nggak mungkin kalau harus ngeliling itu, nggak mungkin. Kok tiba-tiba bisa ada di belakang. Benar-benar sebuah misteri gitu kan cuy. Akhirnya mereka lanjut lagi. Mamang cuma ngeledekin, bisa-bisanya tuh lu nyamperin." "Iya, gua dengar tadi ada suara misterius, soalnya sambil suara kayak jalan aja. Gua kan penasaran, ternyata itu tuh cuma sebatas ledekan gitu kan." "Weh, lu jangan begitu Abi," dia bilang gitu kan. "Astagfirullahaladzim, fitnahnya parah banget, disangka gua ngapa-ngapain itu bini lu ya. Wah parah, bahkan itu sampai jadi ledek, wah lu parah lu gitu kan." Si Tompel cuman bisa manyun aja gara-gara kesel, sedangkan yang lain cuman ketawa-ketawa aja. Sedangkan si nenek ngajar ngeledekin. "Ayo sayang," dia bilang, "ayo senyum dong, kan tadi udah nenek bikin enak gitu." Itu bener-bener ngakak, sengakak-ngakak ya kan. Akhirnya mereka lanjut lagi lah cuy. Setelah ngobrol, bercanda dan istirahat, mereka lanjut lagi. Nah ketika mereka melanjutkan lagi, mereka ketemulah yang dimana ini adalah perjalanan yang baru akan dimulai. Dimana mereka ini belok ke jalur yang tidak semestinya. Pada saat itu nggak ada satu orang pun yang tahu kecuali Acong dan kedua orang kakek dan nenek ini. Mamang pun nggak tahu sama sekali. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Mereka udah prepare mulai dari golok. Dan sekarang di depan itu jadi 2 orang, di mana memang di depan itu agak sedikit ada jalur-jalur yang tertutup, jadi mereka harus membuka jalur. Dan sempat Tompel ini bilang, "Lu ngapain sih jalan sini? Emang kita mau kemana dah? Bukannya kita ke Argopuro ya? Kok tiba-tiba kita jalan di sini?" Dan ketika Tompel lagi gerendengan, Tompel ternyata ngelihat satu sosok. Padahal itu masih pagi atau masih siang lah, dimana ada satu makhluk berdiri tegak di salah satu dahan pohon, dimana perawakannya itu benar-benar seperti manusia. Tapi yang ngebuat Tompel ini merinding ketakutan adalah matanya ini natap ke mereka dengan tatapan seolah sinis, marah, murka. Dengan perawakan fisik dari si makhluk tersebut itu kayak sebelahnya nih benar-benar agak sedikit rusak. Memang perwujudannya nggak jauh berbeda kayak manusia. Tapi kan aneh kalau ada manusia yang tiba-tiba naik natap kayak begitu. Tapi dari hawa-hawanya itu bukanlah manusia. Tompel udah tahu nggak mungkin manusia seperti itu gitu kan. Tompel itu langsung nunduk dan Mamang bilang,
Makanya kalau kerja aja dan lu terus lurus ke depan. Udah, ini baru dimulai. Nanti yang parahnya bakalan ada di depan. Tompel dan satu temennya lagi tuh kayak, hah, cuman tarik nafas panjang doang, seolah mereka pun tahu kayaknya pendakian kali ini nggak akan benar-benar mulus, tapi mereka percaya bahwa walaupun banyak rintangan, mereka pasti bakal bisa melewatinnya. Dan kita akan dilanjut di part 2. Buat kalian penasaran, pokoknya tungguin aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.